Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang jangan khawatir akan hari esok yang terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Namun pada saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-25 saja. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang pun yang di dunia ini hidup tanpa adanya rasa kekhawatiran. Tak satu pun kebal dari rasa kekhawatiran. Jika seorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun di dunia ini, maka dia ada di dalam penyangkalan. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, apa yang dapat kita lakukan saat kita sedang mengalami kekhawatiran? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat dalam mengatasi rasa kekhawatiran, kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri, Bapak Ibu. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan perasaan-perasaan itu biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin atau sekiranya dapat terjadi di masa yang akan datang. Merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, berarti merasa pikiran kita saat itu sedang terbagi-bagi. Apa yang harus kita perbuat ketika kita sedang mengalami perasaan-perasaan negatif seperti itu? Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6-7 menasihati setiap kita, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir karena Tuhan, Allah kita sanggup memberkati kita dan juga Ia menyertai hidup kita. Ketika engkau dan saya sedang merasa khawatir dan kita sedang berusaha memindahkan beban itu dari diri kita, maka marilah kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Mampukah kita? Di ayat yang ke-27 dari Matius 6 berkata bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk bagi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada tertulis bahwa kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan kita akan merasakan penderitaan itu sendiri. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Rasul Paulus sekali lagi menasihati kita di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara hidupmu. Ketika dihadapkan pada kelemahan-kelemahan, setiap kita memiliki pilihan, yaitu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan menolong kita, atau kita berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan cara kita sendiri. Dan tidak seharusnya kita mengeraskan hati dengan memikul beban kita dengan kekuatan sendiri dan kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita.